KKM reguler Untirta 2020. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses penginfeksian coronavirus terhadap tubuh. Ini adalah SARS-CoV-2, virus dari keluarga coronavirus. Virus ini dijuluki sebagai virus mahkota karena memiliki duri yang berbentuk mahkota. Duri tersebut merupakan molekul protein. Virus ini yang menyebabkan pandemi dunia saat ini, yaitu COVID-19. Infeksi virus menular yang menyerang terutama pada bagian tenggorokan dan paru-paru. Jadi apa yang sebenarnya terjadi ketika seseorang terpapar coronavirus? Virus corona terus tetap menginfeksi sel hidup agar ia dapat bereproduksi dan bertambah banyak. Ketika seseorang terinfeksi dan dia berbicara, batuk ataupun bersin, dia mengeluarkan air liur atau yang disebut droplet, sehingga itu menempel di tubuh kita dan hingga akhirnya berpindah ke paru-paru. Saat di dalam tubuh, virus melakukan kontak. Salah satu sisi atau duri yang merupakan molekul protein menyisip ke dalam reseptor membran sel sehat. Virus corona dapat langsung mengakses sel inang yang disebut ribosom. Di ribosom ini penuh dengan semua informasi genetik. Nantinya ribosom atas kendali dari virus corona akan melakukan penggandaan terhadap virus sehingga virus bertambah banyak di dalam paru-paru. Jadi setelah kita mengetahui apa yang terjadi ketika seseorang terpapar coronavirus, angka baiknya kita mengetahui proses terjadinya seseorang yang terpapar virus hingga dia menjadi sesak napas atau pneumonia. Untuk mengetahui hal tersebut, kita harus lebih dalam melihat paru-paru yang bisa teman-teman lihat di sini. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian atau dua lobus. Saat bernapas dalam keadaan normal, udara masuk melalui hidung, melewati batang tenggorokan atau trakea, lalu melewati tabung besar yaitu bronkus, melewati lagi tabung kecil bronchiolus hingga akhirnya bermuara di saluran kecil yang dinamakan alveolus. Di dekat alveolus terdapat pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Oksigen yang dihirup masuk ke dalam kapiler, lalu CO2 dari tubuh akan keluar dari kapiler menuju alveoli atau alveolus sehingga terjadilah pertukaran udara di alveolus. Dalam keadaan terinfeksi, alveolus akan mengalami peradangan. Saat sistem imun tubuh kita menyerang virus yang jumlahnya jutaan, akan terjadi penumpukan cairan di alveolus sehingga kita akan sulit mendapatkan suplai oksigen. Itulah mengapa kita menjadi sesak napas. Pneumonia juga bergejala kesulitan bernapas, dada terasa sakit, demam, kelelahan, dan lebih parahnya lagi bisa terjadi suatu komplikasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Semoga dalam lindungan Allah selalu dan stay at home.